Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazibaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tabarukan di doa Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an taman khalisan mukhlisan bisababi naili mardatika bijahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan alam dunia ini. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadits qudsinya, laulaka lama khuliqtal aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karenamu Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam dunia ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa terpujinya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, Allah jelas-jelas menjelaskan bagaimana perangai akhlak Nabi Allah Muhammad, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan stempel kepada Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah, yang artinya sungguh benar-benar telah ada dalam diri Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Subhanallah, maha suci Allah, maha agungnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan orang yang paling indah akhlak, Nabi Muhammad. Manusia yang paling agung akhlaknya, Nabi Muhammad. Manusia yang paling indah dalam perangai dan akhlaknya, Nabi Muhammad. Pemimpin yang paling jujur, Nabi Muhammad. Seorang Nabi yang paling tawadu, Nabi Muhammad. Bahkan raja dari kepala segala raja adalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin memberikan suatu kehidupan yang nyaman dalam kehidupan itu, maka contohlah Rasulullah. Apabila ingin mendidik anak kita, didiklah dengan didikan Rasulullah. Apabila ingin keluarga kita menjadi sakinah, mawadah, warahmah, maka tirulah kehidupan rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik bagi kita sebagai umat. Jangan sampai kita mengidolakan orang lain. Padahal orang lain pun di luar Islam mengidolakan Nabi Muhammad, tapi mereka mempunyai sifat kekafiran dan kemunafikannya. Maka Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Tapi kita sebagai umatnya wajib patut mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam suatu hadis bagaimana Rasulullah menjelaskan sebuah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik perangai dan akhlaknya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sebaik jelek-jeleknya manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek perangai akhlaknya. Ini bisa kita kategorikan sebagai dua gambaran makhluk hidup, yaitu manusia. Manusia ada yang punya akhlakul karimah, ada juga yang mempunyai akhlakul mazmumah. Ketika seseorang hidup mempunyai konsep akhlakul karimah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka niscaya kebahagiaan akan menghampirinya. Contoh kecilnya, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan agama tauhid di muka bumi ini, Allah mengutus Nabi Muhammad ke kota Mekah untuk membenarkan akhlakul karimah. Inilah hebatnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Allah mengajarkan langsung sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Tuhanku yang telah memberikanku dan mengajarkanku adab, ilmu tata krama. Maka sebaik-baiknya akhlak adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wahai bunda, ayah, dan dimanapun kita berada, nikmatilah hidup ini dengan akhlakul karimah. Bawa keluarga kita untuk selalu berakhlakul karimah. Dimanapun kita hidup dengan akhlakul karimah, insya Allah yakin bahwa Allah selalu bersama kita dan orang sekeliling kita akan menyenangi diri kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan amal soleh dan dijauhkan dari godaan setan dan iblis. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.